kenapa bisa langsung gue mau di kopi nih? Oh enggak men, gue nggak semudah itu. Nggak seperti itu. Terus sampai aku pernah lihat Om update di Belanda ya Om ya? Itu Oh, iya. acara apa tuh Om? Sampai ke Go Internasional gitu Om? Ya itu Amsterdam Coffee Festival. Oh, Kita iya. sebenarnya represent West Java, Iya. especially di region ini, region Bogor. Bogor. Gimana caranya Om adanya wabah pandemi ini? Gimana ya milenial-milenial yang mungkin galau kali Om? Ya. Atau gimana sih caranya untuk biar bertahan hidup atau ketika usaha-usahanya tutup? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah sampai di konten pertama gua ngebantai ngobrol bisnis santai sama Om Nino. Bantai. Halo semuanya. Kenalin dulu dong. Ya, thank you ya sebelumnya kesempatannya, terhormat banget. Gue bisa jadi semacam narasumber ya. Iya, untuk episode yang pertama dari apa nih? Ngebantai. Membantai. Ngobrol bisnis santai. Ngobrol bisnis tapi sambil santai. Iya. Kan? Oke. Ya nama gue Nino. Gitu. Kalau untuk profesi sendiri sih sebenarnya lebih di dunia kopi ya. Kopi Om ya? Gitu. Gue sebagai roaster juga, dulu juga barista juga gitu, dan sekarang lagi ya walaupun pandemi atau apa kita tetap coba set up kedai kopi gitu kan, kita coba tetap support orang-orang dari dunia kopi gitu. Jadi itulah sekilas tentang gue, emang dari dulu di dunia kopi. Gitu ya. Kalau sama abang satu ini memang ya kita udah kenal sebelumnya. Sama nih, dia juga punya coffee shop juga, ada shisha-nya juga. Shisha juga sama Om ya. Namanya Senandung ya. Senandung. Jadi ini senior gua di Malah tentang perkopian ya kan. Dan sebenarnya nggak terlalu lama juga udah nggak kenal, tapi ngerasa udah dekat gitu, ngerasa Bang Nino itu humble. Semua umur masuk lah gitu. Jadi udah berapa tahun Om kalau boleh tahu di perkopian ini? Kalau di kopi sendiri ada ya masuk 10 ya. 10 tahun Om ya? Dari gitu. umur? Kalau bicara umur kurang lebih terjun di sekitar 26 tahun. 26 tahun ya. Mulai mendalami ya, tapi belum juga praktek yang sampai betul-betul seperti sekarang gitu. Jadi belajar itu kalau dihitung waktu ya jatuhnya kena 3-4 tahun lah. Baru setelah itu kita mulai untuk berani aplikasi, terus berani sharing sama orang juga, ambil sertifikasi kanan kiri gitu kan. Jadi mulai dari lulus sekolah apa lulus kuliah apa gimana Om? Langsung terjun, kenapa bisa langsung gue mau di kopi nih? Oh enggak men, gue nggak semudah itu. Nggak seperti itu. Jadi dulu kerja. Kuliah itu kan tahun 2006 ya, kelar 2007, 2008 kerja, 2009 coba-coba untuk berbisnis ya kan, mulai marak online, waktu itu masih pakai BB, ya, pin BB kan, BB pin, bikin grup gitu kan. Terus di sela-sela pekerjaan dan merambah dunia online itu, pokoknya gue setiap ngapa-ngapain tuh ngopi, butuh kopi. Nah disitulah mulai mungkin ya tergerak. Tahun berapa Om? Tahunan? Ya sekitar 2010 lah ya. 2010 terus sudah mulai tertarik, dicekokin temen juga, dikasih tahu ada kopi yang ini berbagai gitu kan. Macam rasa gitu Om. Ada kopi specialty katanya. Gue bilang kopi kan sama aja dari dulu juga kita ngopi gitu kan. Kopi hitam ya Om. Hitam manis ya kan. Penting melotot kan gitu. Oh enggak bro, lu mesti coba ini begini dan begitu. Dari situ ternyata lama kelamaan justru malah gue yang jauh lebih tertarik untuk mendalami daripada si temen gue yang bawain kopi itu. Dia udah kemana gitu kan, beda jalur tetap ya. Gue masih tetap jalan-jalan cari-cari kopi yang katanya specialty kan. Proses kopi mulai kepo aja gitu, nggak mempelajari tapi mulai tertarik gitu. Ya kesininya mulailah untuk yaitu belajar gitu. Kok kayaknya untuk bisa mendalami dan membuat kopi ini jadi profesi seru gitu kan. Nah akhirnya mulailah. Karena jarang mungkin di tahun dulu tuh ya,
untuk jadi apa ya, untuk yang mau jadi profesi di kopi atau barista? Bro. Iya kayaknya. Gak punya teman gue. Iya, dan juga kayak pada waktu apaan itu. sih gitu. Iya. Kayak kalau lu kantoran keren gitu, Yeah, pakai dasi segala macem gitu kan. Yes. Tapi ya dengan maraknya sekarang kopi di Indonesia, Om, ilmunya sangat terpakai Om. Sekarang ya. alhamdulillah. Apalagi Sekarang untuk kehidupan sehari-hari Om ya. Yeah. Udah sampai kehidupan sehari-hari Om. Jadi kalau dulu itu kan sebenarnya kita karena passion. Betul. Jadi ya gua nggak peduli sih itu maksudnya mau ada yang laku kayak mau enggak kayak atau apa namanya, kita yang penting ada kesempatan untuk belajar gitu. Dulu di kedai-kedai yang sempat kita kawal lah ya, kasalnya sebagai barista atau helpernya itu pun juga kita isi waktu dengan cleaning, bongkar alat, Berarti Om sorry, berarti oprek gitu. pernah di barista untuk jadi barista ya sebelum sekarang kan konsultan Om ya jatuhnya Om ya. Berapa lama Om di barista? Kafe ke kafe itu? Sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan Om ya? Oh. Cafe hopping, baru kan gak lama setelah itu ada temen ngajak join gitu. Untuk berbisnis? Iya, untuk coba untuk lebih berkembang jalanin lah gitu. Iya. Jadi 7-8 bulan itu sebetulnya kurang banget sih gitu. Cuma waktu itu kan kita pede kan, ngerasa udah tahu segalanya kan. Ya udah deh, ada teman ngajakin bisnis, ayo join. Udah, gue udah ngerti deh bikin kopi gitu. Ternyata nggak sesederhana itu kalau bisnis gitu. Nah, berhubung kan kita mau ngegesek-gesek ke arah bisnis nih gitu. Jadi passion as a barista cukup. Tapi harus tetap kita berpikir 2 kali 3 kali bahkan lebih untuk benar-benar memulai sebuah bisnis gitu. Terutama kalau misalkan di kopi cafe ada streamline dan ada anti mainstream ya, yang harus kita jaga keseimbangannya tuh gitu. Kalau kita mau bermain di specialty coffee, nah ini yang banyak sih jadi challenge gitu. Nah, nanti kalau udah kita masuk ke arah pembicaraan bisnisnya boleh dikupas lah. Banyak yang dikupas dari Om Nino ini. Jadi yang dikupas kayak jeruk ya. Terus sampai aku pernah lihat Om update di Belanda ya Om ya. Itu acara apa tuh Om? Sampai ke Go Internasional gitu Om? Ya itu Amsterdam Coffee Festival. Iya, sebenarnya represent West Java, especially di region ini, region Bogor. Bogor, apa tuh? Kita memperkenalkan ya Robusta dan Arabica. Bogor dari gunung? Gitu. Waktu itu bawa hampir 11 origin ya. 11 origin Om? Ya walaupun enggak ada sama tim, ada sama dinas juga, ada dinas perkebunan juga. Jadi DPM, pemerintah juga ikut membantu ya Om? Memang ini programnya dari pemerintah kabupaten ya. Kabupaten Bogor memperkenalkan kopi. Cuma lucunya ya memang ya nggak ada yang tahu di sana kopi Bogor gitu kan ya. Tapi Indonesia mereka tahu banget. Mereka hafal banget banyak orang-orang yang datang ke booth juga punya experience dan punya historical sama Indonesia gitu. Karena ya mereka kan cukup lama ya mendiami tanah air ini gitu kan. Jadi ada yang kakek saya dulu ke Indonesia atau gitu kan. Nah, ternyata ya seperti itu. Nah, untuk agenda kopinya sendiri karena itu introduction ya, perkenalan, jadi nggak sebetulnya 100% untuk bisnis sih. Gitu. Jadi kita bukan mau jualan coffee bean tapi lebih ke introduce aja gitu. Namun saya di sana banyak belajar. Pasti banyak juga orang baru yang Om dapet ya maksudnya. Link gitu. Terus traffic gimana caranya Europe menyerap kopi, salah satunya dari Indonesia itu seperti apa. Banyak juga yang dari impor dari sini Om ya. Lumayan. Lumayan. Tapi mereka paling banyak itu Kolombia sama Brazil. Paling Brazil soalnya emang nomor 1 Om ya. Betul. Nah, kita nomor 3 apa 4? 4 Om ya. Tapi harus selalu cinta produk Indonesia Om ya. Setuju. Karena berbagai macam banyak jenis kopi Indonesia yang belum kita tahu. Mungkin sampai sekarang Om banyak ada yang belum tahu Om mungkin. Lebih banyak yang nggak tahu. Pasti kan Om. Iya. Apalagi banyak yang move dari alkoholik itu jadi ke ke kopi karena banyak manfaatnya pertama dan juga memang lebih cheap mungkin. Kalau kita bicara 2 faktor ya. Satu sudut pandangnya itu yang barusan substitute dari segi harga dengan tetap memanfaatkan sifat candunya kopi. Gitu, karena ya sorry to say ya, maksudnya drug user,
drug, Iya, iya, iya. apa namanya, narkoba ya, Iya. sama alkoholik itu kan sebenarnya candu. Candu, addict. Candu Iya. addict, dan kopi ini ada addicted substance dari kafeinnya. Oh, iya. Itu yang bisa jadi substitute gitu. Nah, yang kedua kalau kita bicara aspek sainsnya, Iya. memang ada beberapa zat di dalam kopi yang juga ikut bisa menyumbang seperti rasa senang, ya kan? Ada Melek om kalau nggak ada bisa tidur. endorfinnya Iya kan? gitu. Endorfinnya, Terus Om. kita bisa jadi mood booster juga gitu. Bisa, Jadi bisa. orang-orang kan biasanya ngedapetin itu dalam skala yang jauh lebih besar lewat narkoba. Oh. Jadi kayak zat-zat seperti MDMA ya kan, metildiamfetamin, atau misalkan apa ya bentuknya sabu-sabu atau Iya. ekstasi atau apa, itu kan orang jadi hype. Nah, melalui kopi ada sedikit pengaruh ke arah sana walaupun nggak berlebihan. Oh, iya. Jadi kita kalau ngopi tuh moodnya naik gitu. Lama-kelamaan dosisnya nambah, moodnya tuh makin seneng gitu. Nah, itu yang diperbaiki untuk terapi. Sementara dia sifatnya tidak merusak saraf Iya. seperti chemical narkoba. Iya. Gitu. Iya benar-benar. Gitu sih. Jadi banyak manfaatnya juga sebenarnya Om ya. Betul. Daripada yang kita lihat cuma ngopi melek doang, nggak gitu doang. Oh, Karena enggak. ada candu yang diberikan dari kafeinnya Om ya. Yes. Oh. Gitu. Tapi kalau ya, kalau dilihat dari karir Om nih 10 tahun Om ya. Kurang lebih. Ya. Dari 10 tahun Om ya. Ada nggak sih Om yang sekarang udah banyak Om kenal dan kerjasama dengan coffee shop yang pernah Om buka juga? Ada nggak sih Om di mana Om gagal gitu? Di mana Om saat itu tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Apa mau lanjut lagi nih di kopi tuh? Apa kopi ini bisa ngidupin gue nggak sih sebenarnya? Iya, Gitu. iya, iya. Ada nggak sih Om mikir kayak gitu? Pernah nggak? Jujur 80% ya dari perjalanan gue itu sebetulnya adalah gagal. Kenapa gagal? Karena targetnya bukan berhasil. Iya. Gitu. Karena gue adalah passion oriented dari awal, bukan monetizing, bukan juga jualan produk gitu. Jadi gimana ya menyimpulkannya? Mungkin kalau gue boleh bilang, selama itu gue jualan waktu. Gitu. Kenapa jualan waktu? Karena ya gue nggak peduli untung, nggak peduli rugi, tapi yang penting ilmu. Iya. Malah lebih banyak ruginya. Kenapa? Karena seberapapun pendapatan yang kita punya akan diputerin untuk lebih ke arah belajar, lebih ke edukasi, ya kan, pengambilan sertifikasi, terus udah gitu bagaimana caranya untuk kita bisa menjuri, Iya. gitu, Iya. untuk lebih mempelajari penilaian segala macam. Itu kan sangat mengkonsumsi waktu. Iya. Kasarnya kalau orang jualan ya mestinya cari cuan, Iya. malah cari ilmu gitu. Betul, kan. betul, Nah, betul. barulah sampai ke titik awal tahun ini lah ya, ya dimulai dari tahun kemarin lah, itu lebih ke jualan produk, jualan waktunya yang dirasa udah cukup. Iya. Gitu. Makanya sekarang sama teman-teman di sini kan ada Pak Ben juga, ada Mas Arya juga, kita bikin satu PT gitu. Dan kenapa kita coba untuk langsung menjadi PT? Karena kita coba rangkum si passion dan perjalanan tadi itu menjadi satu rangkaian bisnis gitu. Dan kenapa kita bertiga? Karena di bagian operation ya gue kan. Iya, ada bidangnya masing-masing. Ya, terus CEO kita punya 20 tahun experience di venture capital. Ngertilah cara untuk mengolah pendanaan dan segala macam gitu, dan jaringannya juga luas. Terus teman kita yang satu lagi ini juga dia lebih ke business development, market research, produk apa yang berlaku di itu ini segala macam. Nah, ini kombinasi antara ilmu produk, ilmu keuangan, dan market development ini kita coba untuk lebur jadi satu. Barulah istilah kasarnya kita baru memulai nih cari duit gitu kan. Iya, benar. Ya walaupun ternyata ya kita udah keburu tabrakan sama COVID. Iya. Dan ini juga kayak banyak pengusaha-pengusaha yang baru buka Om yang sekarang juga. Itu. Yang yes. ya udah, lu harus belajar gagal lagi gitu maksudnya Om. Nah, Karena kan kita nggak tahu ya pandemi ini, nggak tahu sampai kapan ya Om. Nggak tahu kapan dia permisi gitu Om. ya. Ya, tapi kita dengan jiwa pengusaha, entrepreneur gitu Om ya, mau nggak mau gimana caranya kita muter otak ya, kita mikir ya kan, bukan yang dapat gaji bulanan gitu. Ya. Ya, gimana caranya? Ya mungkin lebih ke online shop mungkin. Bisa. GoFood atau GrabFood mungkin Om ya, kayak gimana. Jadi
ini termasuk ujian kita bersama Om, ya. Betul. Dengan teman-teman. Gimana caranya Om, adanya wabah pandemi ini, gimana ya milenial-milenial yang mungkin galau kali Om? Ya. Atau gimana sih caranya untuk biar bertahan hidup, atau ketika usaha-usahanya tutup, online shopnya tutup, mungkin store-nya tutup. Ini kan dari pengusaha kecil sampai perusahaan besar kan berpengaruh Om. Oke. Jadi gue termasuk orang yang yakin bahwa manusia itu kuat atau lemah itu karena mindset. Iya. Mindset. Iya. That's it. Sekarang pandemik. Orang yang terbiasa untuk khawatir, yang worry, yang was-was, pandemik atau enggak pandemik, itu kacau. Gitu. Tapi kalau kita bisa ngelihat situasi dengan lebih tenang gitu ya, lebih relax lah sedikit gitu. Sebenarnya ini ada opportunity untuk melakukan banyak hal. Betul. Gitu. Yang jelas pandemik jangan panik, itu yang pertama gitu Iya. ya. Kalau nggak panik kan kita bisa berpikiran jernih. Betul. Nah balik lagi ke bisnis, oh gimana dong, gue kan baru ngeluarin modal, gimana dong gue baru ngabisin pinjaman dan mesti ngebayar. Ingat ini masalah sedunia gitu, jangan berfokus sama masalahnya dulu sekarang. Toh kepalang memang udah punya niat, jalanin aja dulu solusinya, ya kan? Kayak yang tadi, yang lo bilang itu benar, online, ya kan? Oh online gue nggak ngerti caranya segala macam, ya belajar. Kalau ya belajar kan? udah Semuanya juga gitu betul, kan. betul. Nah, jadi apa namanya? Gue yakin akan ada selalu cara ya. Solusinya Om ya? Iya. Either itu sekarang, nanti sore, atau besok pagi, atau lusa. Kalau kita mencari itu insya Allah bakal ketemu. Gitu. Siapa tahu kita udah capek-capek berusaha online, tiba-tiba rezekinya ada ketika salah satu dinas membutuhkan misalkan produk kita. Betul. Gitu. Ada orang yang bisa open donasi, terus dibelanjain buat ke produk kita dan produknya lebih dikasih ke yang lebih membutuhkan gitu kan. Nah ini opportunity yang terbuka di masa pandemik seperti begini. Jangan berpikiran hanya satu sistem jualan konvensional selling. Ya kan, transaksi yang normal gitu untuk jual beli memang itu berat. Dan kalau dipaksakan untuk fokus ke situ ya siap-siap jatuh aja. Tapi kalau misalkan kita bisa beralih, kita buka dulu positive vibe gitu. Jadi kita liatin ke orang bahwa kita nih bukan orang yang ruwet yang banyak masalah, tapi ayo lu punya permasalahan apa, gue bantu. Dari sisi apa saya bisa membantu dengan keahlian saya untuk masalah kamu yang sekarang gitu. Dan itu dibuka ke banyak pihak. Ya kan, kayak beberapa teman-teman dari komunitas kopi kemarin kan kita bergabung. Ayo apa yang kita punya buat donasi Om ya. Dan tanpa harus kita begging atau kita minta untuk dipublikasikan, mereka para pejuang garda depan itu dengan senang hati dia tanya, ini brandnya apa, Instagramnya apa, kalau saya mau upload ini nanti, nah itu kan otomatis jadi marketing juga Om ya, kan? Gitu. Padahal niat kita dari awalnya ikhlas gitu, jadi kita dapetnya double gitu. Betul. Nah musim pandemik ini arahnya lebih ke sana, atau freeze. Ini pilihan kedua, karena ekspektasi kita juga bisa dihantam dengan realita ya. Jadi kalau misalkan realistisnya, nggak mungkin, freeze. Yang paling fatal adalah kalau kita memaksakan, overconfident, tapi nggak pakai perhitungan, kita buka full, tapi emang kan orang nggak bisa dine in juga, itu kan udah fakta lapangan gitu. Jangan berharap ada unicorn tiba-tiba gitu, kan nggak mungkin gitu. Freeze dalam artian apa? Pergunakan waktu untuk belajar, bisnisnya di stop. Belajarnya buat apa? Ya nanti ketika ini sudah mulai kembali dan new normalnya udah terbentuk, itu kita sudah membekali diri kita dengan sesuatu yang cukup untuk bisa langsung terjun. Jangan ketika keadaan normal karena kita biasa leha-leha di rumah baru sibuk cari-cari buku nantinya. Iya benar. Telat lagi gitu. Om. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi apalagi musim pandemik ini saya yakin banyak lah yang baru pertama kali ngalamin ya. Baru pasti Om. Iya kan? Ada yang bilang ini 100 tahun sekali lah, ada yang bilang ini adalah hasil dari economical warfare negara raksasa. Benar. Wah, udah macam-macam. Ada yang bilang konspirasi lah Om. Konspirasi. Wah, udah ada yang nantang pengen dimasukin virusnya gitu betul. Atau apa. Pakai vaksin segala, chip segala macam ya. Nah, ini kehebohan di media dan di luar sana, biarin aja. Ketakutan Om. Ini ketakutan. Biarin aja. Hal
terkecil yang bisa kita lakukan adalah jangan terbawa. Efeknya stres Om ya? Nah, kalau Bener kita sih. sudah bisa nggak terbawa, kan kita akan jadi fokus ke dalam. Iya. Oke, biarin deh pandemi gitu. Sekarang apa yang bisa kita lakuin ya? Kalau gue balik lagi berbicara di bisnis kopi ya. Iya. Seperti tadi pernah di-mention kan, bisnis kopi itu nggak tentang passion, nggak tentang lo ngerti rasio, pressure, temperatur, lo ngerti seduh, lo tahu chlorogenic acid, terus lo bisa bisnis kopi, nggak. Gitu. Tapi dengan keahlian dan detailing seorang barista itu simpanlah untuk ilmu kopinya. Lalu mulai mempelajari satu lagi, finance. Kalau bisnis pelajarin cara keuangannya. Berapa segala sesuatu yang dibeli dalam bentuk modal itu betul-betul diopnam, dihitung. Bagaimana formulasi jualnya, faktor-faktor tambahannya apa aja. Dah tuh pelajari finance. Ya gue yakin kalau fokus pun paling enggak seminggu 2 minggu lah. Iya. Apalagi kalau nggak fokus kan, Iya, bisa sebulan lebih mempelajari itu. Nah, setelah itu masih ada lagi yang harus dipelajari, marketing Yang paling depan, Om, ya? strategi. Ada soft selling, ada hard selling. Oh ini kalau dikupas detail Om, banget. Ya, hard selling ini biasanya kalau gue ya bocorannya adalah kita melakukan hard selling ketika ada konsumen yang udah nggak pengen basa-basi, udah percaya sama produk kita, nanya barang lu berapa, gue butuhnya sekian. Paling nego-negonya bisa nggak sekian, minta surat penawaran, kasih surat minat, salaman. Itu hard selling. Tapi kalau soft selling panjang ceritanya. Kita ya melalui vlog, Iya. melalui edukasi, melalui kompetisi, itu semuanya intinya adalah Soft selling. jualan. Iya. Tapi itu masuknya soft Soft selling. selling. Nah, soft selling ini mungkin implikasinya bisa jangka panjang. Jadi pada saat itu orang nggak ada yang beli, gitu. Tapi setelah itu karena traksinya bagus, terus dokumentasinya juga baik, terus banyak masyarakat yang bisa nonton atau menyaksikan di kemudian hari, baru orang mulai pada datang untuk transaksi. Nah ini soft selling. Bisa jadi soft selling lebih besar dari hard selling. Kalau hard selling biasanya lebih cepat dari soft selling, itu aja. Berarti banyak yang positif negatifnya Om ya? Ya, nah itu mesti dipelajarin. Jadi gua anggap orang ilmu kopinya udah jago lah ya. Orang mau bisnis kopi itu ilmu kopinya udah jago. Nah di dua ilmu ini yang harus dibikin seimbang. Paling nggak pondasinya diperkuat. Gitu. Kalau ini udah dapat, yang satunya udah dapat, nah baru ilmu selanjutnya adalah lebih apa ya, jual diri lah. Kalau di dunia kopi itu jual diri itu apa? Kita ikut expo. Ini di marketingnya ada, event Om ya? Di finance-nya ada, dan kemampuan kita sebagai orang kopi juga diuji. Gitu. Kalau kita jual diri nih, ketiganya dikombinasi. Expo, terus kita ikut kompetisi. Di awal mungkin daftar jadi peserta, jangan cari menang, tapi cari koneksi. Itu linknya Om ya? Linknya. Sama itu ilmunya juga mungkin Om dari situ Om. Ya. Nah itu ketiga hal itu pasti kepake. Iya. Banyak soalnya yang mikir kayak bisnis kopi ini murah, bisa take away doang ya kan, cuma berapa juta sih, kayak to go gitu ya kan, banyak yang gitu kan berpikir. Tapi setahun 2 tahun turun ya kan, udah selesai gitu. Bahwa sebenarnya harus lebih profesional lagi gitu Om. Sayang kalau misalkan bisnis itu cuma terhenti sebagai booth kecil yang cuma bisa melayani 20-30 porsi sehari, terus kita nunggu aja. Sayang apanya? Sayang fasilitasnya. Dan market ini kan sekarang udah pinter. Gitu. Kita kalau cari uang tok ya dalam tanda kutip itu ya banyak lah caranya gitu, dan nggak memerlukan semua kerumitan yang tadi gue bilang gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar stand up, ya kan, ini kan jangka panjang Om ya? Yes, targetnya kan kita mau memberi manfaat untuk orang lain. Betul. Gitu. Profit dan margin itu adalah bonus. Benar. Gitu. Jadi nggak bisa tuh kita cuman sekedar buka booth atau kita dompleng nama orang yang udah terkenal, kita beli franchise-nya. Benar. Walaupun kalau ya anggapan bisnis memang cuma sekecil itu ya bisa. Gitu. Tapi kalau kita berharap untuk growth, untuk bikin network, untuk memberi manfaat dan ciri khas ya buat orang lain, itu memang kita harus jungkir balik di awal.
Oke Om, setelah ini nih apa Om? Setelah Om apa namanya banyak yang kerja sama kopi segala macam, buka segala macam. Nah, ini nih berarti outspoken sekarang Om. Outspoken. Kita ngomongin outspoken. Kira-kira nanti setelah pandemi sekarang Om lebih ke online ya, Om? Ya. Online segala macam. Untuk saat ini ya. Kira-kira nanti mungkin dikasih tahu ke teman-teman mungkin ya, kalian yang segala macam. Ciri khasnya apa sih Om? Dan kenapa sih kita harus di sini Om? Dan merasakan kopi ini bedanya apa segala macam? Oke, jadi kalau yang gue tangkap yang pertama ini tentang outspoken ya. Iya. Outspoken itu kan sebenarnya adalah perjalanan juga. Jadi gini, dulu pertama kali gue bersama teman-teman buka kedai itu namanya Ideo Kopi. Idea of Coffee atau ideologi kopi gitu. Namanya Ideo Kopi. Apa yang ada di situ? Itu adalah ide. Ide itu kan gagasan. Ya kan, gagasan, terus sudah gitu pendapat, filosofi atau apapun itu. Yang jelas pada tahap awal belajar, nama itu mewakili memang aktivitas kita sebagai orang yang mengide kan tentang kopi gitu, tentang kedai. Udah, ternyata memang rezekinya belum berjodoh, kita bertiga besar bareng di bisnis itu, akhirnya kita bubar. Terus gue bikin Nozi kalau kita artikan itu literally kan kepo ya, bahasa slang bahasa Inggris gitu ya. Artinya mau tahu urusan. Jadi Nozi tentang kopi. Jadi kalau gua coba untuk tarik benang merahnya, ini menarik juga. Pertama kita ngide melalui Ideo Kopi, lalu kita kepo, kita Nozi gitu kan. Dan terakhir sekarang adalah waktunya untuk outspoken. Outspoken tuh apa? Artinya kita belak-belakan. Betul. Untuk bisa belak-belakan, untuk bisa berterus terang, untuk bisa jujur, terbuka di depan semua ya, baik itu market, teman-teman atau halayak ramai. Ini kan butuh bukan cuma sekedar ide, tapi ide yang sudah pernah dieksekusi gitu, dan memang bisa direplikasi sampai akhirnya bisa jadi outspoken. Gitu. Jadi itulah outspoken gitu. Filosofi itu ya, ini udah bentuk ketiganya nih gitu. Jadi udah 3 kali Om ya. Gitu itu kalau dari nama. Dan kebetulan ya kita bertiga ini juga lebih berpikir bahwa kenapa sih kita nggak mengutarakan aja kalau kita punya sesuatu yang baik ya, ide yang positif tuh outspoken aja gitu. Indonesia produk kopinya bagus, ilmu baristanya juga sudah makin meningkat, baristanya udah makin keren-keren. Makin banyak. Kenapa minder? Outspoken aja. Kenapa? Karena yang kita pamer gitu. Kalau misalkan kita mengartikan itu sebagai positif, itu kan informatif sebenarnya. Ya kan, kalau misalkan sorry nih contoh, beberapa barista kita skillnya oke, tinggi. Di lingkungan yang tepat, di waktu yang tepat, di hadapan orang yang tepat, dia ditanya, emang kamu sudah bisa apa aja sebagai barista? Oh enggak, saya belum bisa apa-apa, saya masih amatir baru belajar. Dengan niat merendah. Tapi kebayang nggak efek yang bakal dia dapat apa? Hilang tuh kesempatan dia. Kenapa? Karena orang yang berkecimpung di dunia kopi, di dunia ini, kita jarang untuk lebih ya kita hargai orang yang mau merendah gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaan atau pembicaraan di dunia kopi ini udah mengenai teknis atau profesi, lebih baik outspoken aja. Saya bisa latte art, tapi baru sampai tahap seperti ini. Saya masih tahap dalam belajar ini. Keluarin. Nah, itu yang jarang ada di pelaku kopi Indonesia kalau menurut saya. Jadi harus pede Om. Harus pede. Biar juga orang-orang ngeliat, wah barista tuh ya keren. Nggak cuma sebatas itu. Nah kan fungsinya outspoken ini juga awalnya ya sebelum pandemik dan segala macam, di sini tadinya kita adalah wadah untuk para barista atau orang-orang yang tertarik dengan dunia kopi lebih untuk mengekspresikan dirinya. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga kita berdoa pandemi ini cepat berlalu dan semua teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang kita obrolin. So until your dreams come true, Gue Romeo Samara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.